Bab 8. Bukankah kita bebas memilih agama? Ya, memang kita bebas memilih agama. Tuhan Allah yang menciptakan manusia memberikan kepribadian kepada manusia. Kata kepribadian ini berdasarkan kebebasan. Percaya atau tidak, hal itu merupakan pilihan bebas seseorang. Namun, karena bebas ada tanggung jawab yang mengikutinya. Saya dapat memilih dan dapat juga tidak memilih. Namun Tuhan Allah menghendaki kita memilih ke arah yang percaya Tuhan. Ada unsur yang penting dalam kebebasan. Jikalau saya tidak memiliki hak pilih, saya tidak perlu bertanggung jawab. Dan jikalau tidak ada tanggung jawab, tidak akan ada penghakiman. Jikalau tidak ada penghakiman, tidak ada dosa, tidak ada neraka, tidak ada hukuman, dan tidak ada ketakutan. Namun, kita diberikan kebebasan. Kita memilih apa dengan kebebasan itu. Hal ini sangat penting. Dari satu sisi, kata kebebasan sangat sering disalahgunakan. Ada orang yang berkata, saya makan nasi atau tidak makan, itu hakku, aku bebas. Lalu kalau ia tidak makan, apa yang akan terjadi? Ia akan mati. Demikian juga ketika terus diminta, kembalilah kepada Tuhan Allah, percayalah kepada Tuhan Allah. Mari kita mengasihi Tuhan Allah. Kita memiliki kebebasan untuk tidak percaya, tetapi akibatnya tidak terbebas. Seandainya manusia masih ragu, apakah mau melakukan kewajibannya atau tidak? Ini bukan soal kebebasan. Seperti seseorang mengabdi kepada orang tuanya atau tidak, hal itu bebas dilakukan. Namun, jikalau tidak mengabdi, ia menjadi anak durhaka. Seorang rakyat tidak melakukan kewajibannya bagi negara karena ia orang bebas. Itu sama dengan orang yang hidupnya sembrono. Jikalau mengikuti hukum dalam masyarakat yang hidup bersama, itu hal yang indah. Jikalau ia tidak mengikuti hukum karena ia memiliki kebebasan, ia menjadi pelanggar hukum. Seorang siswa tidak mau ke sekolah karena ia memiliki kebebasan, maka ia bukan siswa yang baik. Ia disuruh ke sekolah karena hal itulah hal yang baik, tetapi ia memiliki kebebasan untuk tidak pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah adalah hal yang lebih benar daripada tidak pergi ke sekolah. Jika pergi ke sekolah dan rajin belajar, mereka akan menjadi orang yang berkontribusi terhadap masyarakat dan negara. Itulah hal yang indah dan kita disarankan demikian. Apabila kebebasan disalahgunakan, hal ini bisa menghancurkan diri sendiri. Memilih suatu agama juga merupakan hal yang sama. Kita bisa memilih agama dan juga boleh tidak memilih agama apapun. Ya, karena ia tidak memilih suatu agama apapun, akhirnya ia sendiri menjadi Allah. Jika ia sendiri menjadi Allah, hidup semau-maunya dan membuang semua hubungan, maka manusia itu akan hancur. Hal itu bukan keberhasilan. Bukan juga kebebasan yang benar. Malahan, ia terkurung dalam diri sendiri dan berada di dalam kebebasan yang kurang bebas. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dan menaruh mereka dalam Taman Eden, ada kebebasan yang benar. Hanya satu saja dibatasi, yaitu buah yang dilarang, buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka diberikan bukan kebebasan yang penuh, tetapi diberi lingkungan di mana keterbatasan diminimalkan dan kebebasan dimaksimalkan. Jikalau tidak ada keterbatasan minimal itu, yaitu kebebasan tanpa keterbatasan, maka akan menjadi kebebasan yang sudah terputus hubungan. Manusia yang ingin menikmati kebebasan yang penuh memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu, mereka memasuki dunia lain di mana bukan kebebasan penuh, melainkan terkurung dalam dosa. Hal ini mengakibatkan mereka masuk ke dunia yang lebih sempit, terkurung dalam buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, serta dilarang. Kita perlu memikirkan tentang kebebasan secara mendalam. Seandainya ada seorang yang sedang menderita karena sakit, ia diajak pergi ke rumah sakit. Mungkin tidak ada orang yang suka pergi ke rumah sakit. Memang kita bebas memilih pergi ke rumah sakit atau tidak, bebas secara penuh. Namun, jika tidak pergi ke rumah sakit, kita bisa mati oleh penyakit itu. Penderitaan juga akan berjalan terus. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan kata kebebasan, khususnya dalam agama juga. Sekarang, saya memiliki agama atau tidak, itu hak saya, kebebasan pribadi seseorang. Cukup banyak orang berkata demikian. Sebenarnya, hal ini sangat menakutkan. Jika seseorang berkata, saya masuk kantor atau tidak, itu hak kebebasan saya. Bagaimana ia dapat dianggap sebagai pegawai? Jadi, jikalau ada orang yang berkata, saya menyembah Tuhan Allah atau tidak, itu hak kebebasan saya. Maka ia tidak bisa menjadi manusia. Seorang istri dapat menjadi istri bagi seorang suami ketika ia melakukan kewajibannya terhadap suami. Jikalau ia sudah menjadi istri bagi seorang suami, tetapi ia berkata, saya memiliki kebebasan dan tidak setia kepada suaminya, hubungan mereka akan terputus. Demikian juga sama halnya seorang suami terhadap istrinya. Ketika manusia diciptakan, ia diciptakan sebagai engkau bagi Tuhan Allah.
sebagai objek kasih Tuhan Allah dan dalam keadaan hubungan dengan Tuhan Allah yang normal. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Jikalau terlepas dari hubungan itu, jatuh dalam dosa dan terikat oleh dosa, ia akan kehilangan kebebasan yang benar. Saya pernah membaca tulisan Ayako Miura, penulis novel Jepang. Ia mengungkapkan tentang kebebasan seks. Apa itu kebebasan seks? Menurut ia, kebebasan seks adalah menjadi budak kejahatan seks, bukan menjadi bebas dari seks. Jika kebebasan jatuh dalam dosa, akhirnya ia menjadi budak dosa dan bukan benar-benar menjadi bebas. Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kebebasan tidak boleh menjadi pintu ke budak percabulan. Ketika kita memilih yang baik dengan kebebasan, kebebasan yang sejati akan memiliki arti yang sesungguhnya. Apapun yang kita pilih dengan kebebasan pasti akan diikuti tanggung jawab sesuai dengan pilihan tersebut. Di belakang tanggung jawab akan diikuti penghakiman. Manusia mati hanya sekali. Selama kita hidup, bisa saja kita menghindari hukuman dunia atau polisi, sambil menikmati kebebasan dengan memilih kejahatan. Memang penghakiman dunia ini tidak sempurna. Kadang-kadang orang yang patut dihukum mendapat penghargaan. Orang yang patut diberi penghargaan justru mendapat hukuman. Selalu ada ketidakadilan di dunia ini. Namun, kehidupan di dunia ini bukan akhir dari segala sesuatu. Alkitab berkata, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Apapun yang kita pilih, tanggung jawab akan jatuh pada kita sebagai akibatnya. Ketika memilih sesuatu, kita harus mengingat tanggung jawab yang akan kita pikul. Memilih pasangan hidup, memilih agama, memilih pekerjaan, memilih sekolah, semua ini tidak boleh dianggap remeh. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan hak kebebasan. Hal yang pertama dilakukan adalah perlu memikirkan hal-hal yang mendasar dan penting seperti, saya datang dari mana? Saya hidup untuk apa? Apa kewajiban terutama bagi manusia? Penghakiman yang bagaimana akan terjadi setelah kematian? Jika kita hidup terkejar oleh keadaan yang mendesak dan hidup sembarangan dengan kebebasan karena merasa kewajiban dan tugas yang dihadapi sekarang berat, maka kehidupan seperti itu tidak dapat dijamin. Dan akibatnya, kita tidak dapat menghindari penghakiman. Memang jelas menurut hak kebebasan pribadi seseorang, ia boleh memiliki agama atau tidak. Namun ketika mau masuk ke kerajaan surga, masalahnya lain. Hal bisa masuk kerajaan surga atau tidak bukanlah hak kebebasan kita. Sama halnya masuk ke neraka, tergantung pilihan kita. Jika hari ini kita hidup dalam iman menurut kebenaran dan selalu memilih kebaikan, Tuhan Allah akan menjamin hasilnya. Alkitab diberikan ke tangan kita sebagai dokumen yang membuktikan hal itu. Jikalau kita membaca Alkitab dari Kejadian, kita dapat melihat secara objektif manusia bersalah dari mana, melalui jalan apa, melalui proses apa dan apa yang salah. Masalah serius adalah manusia sudah berada dalam keadaan yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia sendiri. Rasul Paulus, manusia kepunyaan Allah yang luar biasa dan yang menulis 13 kitab dalam Perjanjian Baru, melihat dunia batiniahnya sendiri sedalam-dalamnya. Ia memiliki hati nurani yang ingin melakukan kebaikan, tetapi ada kekuatan dosa yang menekan dirinya. Ia menemukan dirinya sendiri yang ingin melakukan kebaikan, tetapi tidak mampu melakukannya. Lalu ia menemukan Kristus yang berdiam di dalam dirinya sendiri dan melepaskannya dari belenggu dosa yang ada di dalam manusia. Kemudian ia menjadi rasul yang luar biasa. Ia memiliki kebebasan untuk pergi kemana ia mau, tetapi ia rela menjadi hamba Kristus. Hal yang paling agung adalah Paulus, hamba Yesus Kristus dan seorang rasul, mempersembahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pada zaman Adam dan Hawa, kebebasan mereka maksimal dan keterbatasannya minimal. Namun, manusia menjadi serakah dengan menghilangkan keterbatasan itu. Akibatnya, mereka terbelenggu oleh dosa yang mematikan. Kita diberikan kebebasan memilih dan kemauan. Itu hak yang luar biasa dan sekaligus beban. Kita harus berhati-hati. Kita memiliki suatu agama. Itu kebebasan bagi setiap orang. Tetapi, masuk kerajaan surga bukan hal yang tergantung pada kebebasan.